Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bahagia buat semua saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam perlindungan Allah di dalam setiap langkah kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di hari yang mulia ini, hari yang berkah, yaitu hari Jumat, saya ingin membahas tentang takut mati. Ada dua kata, yang pertama takut, yang kedua mati. Nah, biasanya takut ini disandingkan dengan takut-takut yang lain, ya. Takut malam, takut kegelapan. Ada istilah takut hantu, ada takut miskin, ada takut gagal, ada takut sakit, dan banyak sekali takut-takut yang lain yang kadang-kadang memang ada di dalam diri kita. Nah, tapi untuk yang satu ini, takut mati, ini kadang-kadang menghantui kita. Ya, sampai ada orang yang saking takutnya dengan mati mengganggu ketenangan hidupnya. Saking takutnya dengan mati mengganggu aktivitas hidupnya. Dan saking takutnya dengan mati merusak mentalnya, merusak jiwanya. Nah, ini yang tidak baik, saudara-saudaraku. Untuk kita yang punya rasa takut mati, ya, yang tidak berlebihan, bersyukurlah. Kenapa bersyukur? Karena dengan takut mati itu kita bisa mengontrol hidup kita. Kita bisa meningkatkan iman kita, kita bisa meningkatkan ibadah kita, kita bisa meningkatkan kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita. Maka bersyukur, orang-orang yang punya rasa takut mati ini harus bersyukur. Kenapa? Karena dia dipilih oleh Allah, punya kontrol di dalam dirinya. Bayangkan, kalau kita tidak punya rasa takut mati, apa yang terjadi? Orang akan berfoya-foya dalam hidupnya. Orang akan menghabiskan umurnya, waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk maksiat. Akan menghabiskan uangnya, hartanya, untuk kehidupan dunianya yang penuh gemerlap ini. Itulah orang yang tidak punya rasa takut mati. Nah, saudara sekalian, bagaimana mengontrol rasa takut mati ini tidak berlebihan? Nah, percayalah, yakinlah, bahwa mati itu adalah sebuah keniscayaan. Ya, tidak ada orang yang hidup ini tidak mati. Ya, kalau bahasa Al-Quran disebutkan, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Kehidupan tanpa kematian mustahil, tidak mungkin. Dan sudah berapa miliar manusia yang mati, generasi-generasi sebelum kita. Nah, kemudian jangan lupa, kematian itu bukan akhir segala-galanya. Ya, kematian itu bukan akhir segala-galanya. Kematian itu bukan kepunahan kita. Betul, kematian itu ketiadaan kita di dunia. Ya, artinya apa? Dimensi materi ini, unsur tanah ini kembali ke tanah, iya. Tapi bukan akhir segalanya. Kenapa? Karena ruh kita masuk dalam dimensi yang baru, alam yang baru. Yang dia bahagia selamanya, dia damai selamanya. Dia tenang di sana, di alam barzah namanya. Nah, orang-orang yang mati dalam keadaan damai, dalam keadaan bahagia, yang mengawali kehidupan bahagia, justru di sanalah kehidupan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu kuncinya hanya iman dan amal soleh. Ya, perbanyak kebaikan-kebaikan di dalam hidup yang dilandasi keikhlasan kita kepada Allah. Dan itu perintah Allah dalam Al-Quran. Tapi orang-orang yang selama hidupnya zalim, selama hidupnya ingkar kepada Allah, selama hidupnya fasik, selama hidupnya berkutat dalam kehidupan maksiat, itu justru orang-orang yang nanti di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran di surat Al-Anfal ayat 50 sampai ayat 51. Ya, surat Al-Anfal ayat 50 sampai ayat 51 dikatakan oleh Allah, merekalah yang mati dalam keadaan dicabut nyawanya oleh malaikat dengan keras yang tiada ampun. Dan itulah siksaan yang luar biasa buat kematian mereka. Jadi mati saja sudah tersiksa, apalagi setelah mati. Nah, tapi berbeda dengan orang-orang yang berbuat baik, yang hidup dalam keimanan, yang menghiasi dirinya dengan ibadah. Di dalam satu hadis disebutkan oleh Rasulullah bahwa mereka itu dijemput oleh malaikat. Saat malaikat akan mencabut nyawa mereka, dapat berita gembira dari malaikat bahwa Allah ridho kepada mereka.
bahwa Allah senang bertemu dengan mereka. Bayangkan ketika menjelang kematian kita dapat berita bahwa Allah ridho kepada kita dan Allah senang bertemu dengan kita. Yang menciptakan kehidupan ini senang bertemu dengan kita dan ridho kepada kita. Subhanallah. Itu kematian, itu adalah kematian yang indah. Ya, maka di surat An-Nazi'at itu disebutkan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Nah, dengan keras untuk orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, ya, kafir di situ adalah ingkar kepada Allah. Orang-orang yang tidak menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, orang-orang ahli maksiat, orang-orang zalim, ya. Nah, itu orang-orang zalim. Nah, tapi bagi orang-orang yang menghiasi hidupnya dengan kebaikan, nilai-nilai kebaikan dan keimanan, jangan takut menghadapi kematian. Malaikat memberi kabar gembira, ya, jangan takut, jangan sedih. Kenapa? Karena ada berita baik dari Allah bahwa Allah ridho kepada mereka dan Allah senang bertemu dengan mereka. Nah, saudara-saudaraku, bangun persepsi kita tentang kematian itu bukan sesuatu yang mengkhawatirkan, menakutkan. Tapi kematian itu adalah sebuah pertemuan agung, pertemuan indah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan kematian itu sebagai akhir penderitaan hidup di dunia. Ya, bangun persepsi di dalam pikiran kita, akhir dari penderitaan hidup di dunia, akhir dari sebuah kemiskinan, akhir dari sebuah kesulitan, dari kesulitan-kesulitan hidup, problematika hidup. Nah, bangun persepsi itu dan persiapkan diri untuk hidup, mempersiapkan hidup sesudah mati itu dengan keimanan, dengan amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita. Dan banyak sekali cerita tentang orang-orang yang soleh yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan tersenyum bahagia, saudaraku. Ada orang soleh yang ketika akan wafat, dia mengatakan kepada malaikat, "Malaikat, berikan aku kesempatan untuk sujud dan cabutlah nyawaku di saat aku rendah di hadapan Allah." Ada seorang, dan banyak cerita orang soleh yang wafat ketika membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah. Banyak cerita tentang orang soleh yang wafat dalam keadaan berpuasa. Banyak cerita orang soleh yang wafat dalam keadaan berzikir. Bahkan ada Kiai Haji Aliuddin Kamidi, guru saya dan guru beberapa sahabat-sahabat saya, guru dari istri saya juga. Ketika beberapa sahabat datang mengunjunginya, beberapa jemaah datang mengunjunginya, sang kiai mengatakan, sedang berbincang-bincang, tiba-tiba sang kiai mengucapkan, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Seketika itu ruang aroma di area ruangannya wangi sekali, luar biasa. Dan para jamaah pada saat itu bingung. Sang kiai ini mengucapkan salam siapa? Menjawab salam siapa? Dan kemudian kiai mengatakan, "Tunggu sebentar di sini. Saya akan menyambut tamu," katanya. Padahal mereka tidak melihat tamu itu siapa. Tidak ada wujudnya. Tidak terlihat oleh kasat mata. Kemudian sang kiai datang ke depan rumahnya, pintu rumahnya, berbahasa Arab dengan sang tamunya. Kemudian di bawah jendela, di beranda depan rumahnya, itu ada bangku anyaman bambu yang bisa buat tiduran. Nah, lama kiai di situ. Sampai sang murid ini bertanya, "Mana kiai kita? Kiai Haji Aliuddin Kamidi. Kok senyap?" Dan mereka keluar, apa yang mereka saksikan? Sang kiai sudah wafat dalam keadaan tersenyum bahagia. Dia sudah rapatkan kakinya, dia lipat tangannya. Sang murid jamaah menangis dan dapat pelajaran yang begitu berharga. Bagaimana orang yang soleh diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Saudara-saudaraku, tidak inginkah kita bertemu dengan zat yang menciptakan kita, yang menyayangi kita, yang selama ini mendengar doa-doa kita, yang selama ini memenuhi segala kebutuhan hidup kita, yang ngasih kita sehat, ngasih kita rezeki, yang memberi kita keluarga, anak-anak yang menghiasi kehidupan kita, yang membuat kita bahagia. Nggak inginkah kita bertemu dengannya? Kalau kita punya keinginan bertemu dengannya,
Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa yang rindu bertemu dengan Allah, mengharapkan pertemuan dengan Allah, beramallah dengan amal soleh. Artinya jangan takut dengan mati. Jadi buat sahabat kerabat yang punya rasa takut mati, netralisir rasa takut mati yang berlebihan, sekali lagi yang berlebihan, itu dengan iman, dengan amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan di dalam hidup. Bangun persepsi bahwa kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Kematian itu adalah awal kehidupan. Kematian itu adalah awal daripada kebahagiaan. Itulah kebahagiaan yang sejati. Saudara-saudaraku, jangan biarkan kosong hati kita, pikiran kita, isi dengan zikrullah. Karena zikir menenteramkan hati. Isi dengan tafakur, mentadabburkan kehidupan kita, bisa melalui ayat Al-Quran, bisa melalui ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam, dan isilah kehidupan kita dengan kebaikan, dan teruslah berperan menjadi manusia yang terbaik di dalam hidup kita, di mana saja kita berada. Saya yakin rasa takut yang berlebihan itu akan hilang, diganti dengan rasa kerinduan ingin bertemu dengan Allah. Semoga Allah meridai kita di hari yang mulia dan berkah ini. Jangan pernah takut, jangan pernah bersedih hati. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Sekian. Semoga Allah meridai kita. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share jika dirasa bermanfaat buat kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.